Untuk menyembuhkan seorang anak, kamu juga harus sembuhkan orang tuanya. Ini topik yang banyak sekali menjadi diskusi ketika saya kuliah zaman dulu, adalah ketika kita memberikan konsultasi ke anak, konseling ke anak remaja gitu ya, kita selalu tidak bisa lepas dari orang tuanya. Orang tuanya harus dikonselingin juga gitu. Sehingga banyak dari kami yang merasa, kok gitu? Bukannya anaknya aja cukup ya? Kenapa harus orang tuanya gitu? Karena misalkan kasus-kasus anak yang merasa trauma gitu, karena orang tuanya itu melakukan kekerasan. Orang tuanya melakukan kekerasan verbal lah gitu ya. Anaknya merasa nggak mau ketemu orang tuanya atau ketakutan ketika melihat, mendengar suara orang tuanya. Misalkan begitu ya. Kita tahu, kita dengarkan, kita bantu anaknya itu. Tapi selalu kami itu disarankan untuk coba orang tuanya ke sini dong. Orang tuanya panggil dong untuk konsultasi. Ya, meskipun saya tahu pengalaman dari kalian semua dan saya juga mengalami dari klien-klien saya adalah orang tuanya nggak merasa salah. Orang tuanya nggak mau datang, tapi ada yang mau datang. Ya, jadi tidak semuanya seperti itu. Banyak orang tua yang merasa tidak bersalah. Ada juga yang merasa tidak tahu kalau mereka itu salah. Ada juga yang merasa dia bersalah tapi ya bingung gitu cara untuk menyelesaikannya bagaimana. Dan ini kita bicara ketika orang tuanya itu tidak tahu dan ingin anaknya itu sembuh lah istilahnya begitu ya. Dan bahkan sampai membawa anaknya ke psikolog. Nah, kebanyakan dari mereka, orang tua ini, itu juga punya luka, kebanyakan, yang dia dapatkan dari parenting sebelumnya. Tapi kita nggak perlu ngomong ini ke anaknya. Kita nggak perlu bilang kayak, nah ini kamu harus pahami, karena orang tua ini juga punya luka dari orang. Nggak perlu sama sekali. Anak itu nggak peduli begitu. Nggak, nggak mau denger lah gitu. Kenapa? Karena dia sendiri juga udah terluka. Jadi kita nggak perlu bilang seperti itu, nggak perlu bilang mama itu lagi susah, papa itu susah, karena dulu juga dapat parenting yang buruk dan gini. Nggak perlu dijelasin. Ya, yang perlu dilakukan adalah kerjasama antara anak, orang tua. Ya, anak tidak ingin mendapatkan perilaku buruk lagi dari orang tua yang membuat dia trauma. Udah itu aja. Kemudian orang tua, kenapa dia melakukan perilaku buruk itu ke anak? Karena dia punya masalah sebelumnya, seringkali begitu. Dan ini akhirnya yang selalu menjadi aspek dari sebuah konseling anak, terutama klinis ya. Jadi orang tua itu harus selalu ikut andil dan melakukan perubahan. Karena penyebab dari perubahan perilaku anak, perubahan mungkin anak ini jadi punya permasalahan psikologis atau klinis gitu ya, itu kebanyakan dari orang tuanya. Ada juga yang dari bullying di sekolah atau bagaimana gitu ya, ada. Tapi kebanyakan masalahnya adalah di orang tuanya. Dan itu diakui oleh para anak yang bermasalah. Nah, anaknya kalau mau berubah, orang tuanya harus berubah dulu. Banyak orang yang nggak terima gitu. Enggak lah, anaknya yang harus berubah. Ya silakan, silakan. Saya tidak akan menyanggah itu, tidak akan memaksakan kehendak saya, tapi saya punya pendapat ketika anak bermasalah, orang tuanya yang harus selesai dulu, ditangani dulu. Karena orang tua nanti akan memberikan pengaruhnya ketika dia sudah tenang, ketika dia sudah merasa masalahnya sudah berkurang, dia akan perilakunya berubah. Asalkan bukan masalah gangguan kepribadian, bukan masalah gangguan jiwa berat. Ya, asalkan itu. Ketika orang tua ditangani, perilakunya berubah, dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap parenting, terhadap anaknya, pasti anaknya ini akan sembuh dalam tanda kutip. Pasti, saya jamin itu. Misalkan, orang tuanya sukanya ngamuk-ngamuk, banting-banting barang. Kenapa? Oh, ternyata
dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sendiri. Orang tuanya punya tekanan, punya menekan ke dia gitu misalkan. Karena masalah finansial, masalah apa gitu ya, sehingga menekan emosionalnya seorang ibu atau bapak lah gitu. Akhirnya apa? Melampiaskannya nggak bisa ke orang tua, nggak bisa ke kakek neneknya dari anak ini, tapi bisanya ke anak-anaknya. Akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Nah, kalau memang kalian ingin anak kalian tidak menjadi korban, kalian sebagai orang tua yang memang harus selesai dulu sama diri kalian, sama masalah kalian. Memang nggak bakal 100% kok selesainya. Nggak mungkin. Tapi paling tidak, sudah cukup sampai kalian bisa regulasi emosimu. Jadi tidak terlalu meledak-ledak lah gitu ke anakmu gitu ya. Jadi nggak jadi bantalan terus anak itu. Dan itulah alasannya kenapa konseling anak itu selalu melibatkan orang tuanya. Kalau orang tua yang cuma datang ke psikolog terus, nih anak saya anak bermasalah, nih tolong sembuhin, lepas gitu. Orang tuanya nggak mau datang, pokoknya cuma nganter aja. Saya bilang di awal terang-terangan, Bu, Pak, anak ibu nggak bakal membaik kalau ibu begini, kalau bapak begini. Saya ngomong di awal terang-terangan. Karena daripada saya sugar coating gitu, iya tenang saja, anaknya akan saya latih, saya akan... Enggak. Karena di tempat saya kan paling cuma sejam, 2 jam, tapi di rumah 20 jam lebih, bisa lebih kan gitu. Berhari-hari, bertahun-tahun bersama kalian. Kalau kalian nggak peduli, ya nggak bisa, jangan berharap anak kalian akan berubah kan gitu. Karena orang tua itu adalah istilahnya jangkar utamanya, tiang utamanya dari apapun yang terjadi sama si anak secara emosional, secara fisik, kebutuhan biologis, makan dan lain sebagainya. Itu kan tergantung orang tuanya karena masih bergantung gitu loh. Untuk hidup aja masih bergantung. Bayangkan kalau anak kecil yang orang tuanya benar-benar ngelepas gitu ya. Ya udah, kemungkinan besar dia nggak akan bertahan lama, mati gitu. Dia lari-lari ke jalan gitu, ya udah ketabrak kalau orang tuanya nggak ngawasin kayak gitu. Anak-anak itu bisa hidup karena bantuan orang tuanya, bertahan hidup juga karena orang tuanya, sakit juga karena orang tuanya secara emosional. Karena apa? Dia attachment paling besar pasti sama orang tuanya dulu, dari bayi kan soalnya, balita gitu. Sehingga ya kita memberikan masukan, kita memberikan konseling kepada si anak, pasti nggak akan jauh-jauh, nggak bakal lepas dari orang tuanya juga. Andil dari orang tuanya itu sangat perlu. Kalau kamu sebagai orang tua nggak peduli, pokoknya anak ini harus sembuh ya, nggak bisa. Saya bilang, kamu sebagai orang tua juga harus berubah. Kamu pengen apa? Anakmu nggak main HP ketika makan. Kamu juga harusnya ngasih contoh, kan gitu. Ketika makan ya jangan sibuk. Kamu pengen anak ini bisa lebih aktif main, misalkan jangan main HP terus. Ya kamu juga nemenin dong, jangan main HP terus. Kan gitu, orang tua. Banyak orang tua yang cuma menuntut, minta anak saya nggak boleh begini, anak saya nggak boleh begitu. Tapi semua yang dilarang itu dilakukan semua sama orang tua. Nggak memberikan contoh. Padahal anak-anak itu juga tumbuh besar dari mencontoh. Anak-anak itu kan kayak sponge gitu ya, akan menyerap semua ilmu yang dia dapatkan dari melihat, mendengar, merasakan orang tuanya. Masa orang tua berharap anaknya ini harus pintar banget, pokoknya harus luar biasa, IQ-nya harus 150 misalkan kayak gitu. Nah, orang tuanya aja nggak sampai segitu gitu loh. Bukan masalah edukasi pendidikannya ya tingkatnya, bukan, tapi IQ misalkan. Ya udahlah, jangan berharap tinggi-tinggi lah, secukupnya aja. Kadang-kadang orang tua itu ya itu punya ekspektasi yang tidak sesuai gitu loh, yang bisa jadi akan membebani anaknya dan melukai. Nah itu yang makanya kita seringnya harus kita selesaikan. Masalah anak tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya gitu ya. Lagi-lagi ini videonya panjang, tapi nanti akan saya upload di YouTube juga supaya bisa menjadi edukasi buat masyarakat lebih luas. Tapi semoga dari video hari ini bisa bermanfaat, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.